Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon dijelaskan tentang kaidah usul ibadah dan ancaman bagi yang mengerjakan ibadah yang baru tanpa contoh dari Nabi. Karena di tempat saya, pokoknya perbuatan baik, urusan ibadah maupun di dunia itu boleh dikerjakan. Coba singkari kalimat akhir tadi kamu baca itu. Karena di tempat saya, pokoknya perbuatan baik, urusan ibadah maupun dunia itu boleh dikerjakan. Pokoknya, pokoknya itu susah. Pokoknya semua urusan yang baik, apa itu ibadah, apa itu dunia, boleh dikerjakan. Nah sekarang jangan pokoknya, ditanya yang baik menurut ibadah itu baik menurut siapa? Baik itu ada tolak ukurnya, ya. Baik menurut ibadah itu ibadah yang mengikuti contoh Rasulullah, itu yang baik. Yang ibadah tidak mengikuti contoh Rasulullah atau para sahabat-sahabat Rasulullah, jangan mengatakan ini baik. Nabi mengatakan syarul umur, itu sejelek-jelek urusan ibadah itu yang muhdatsatuha. Kalau kamu mengatakan baik gimana? Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru, yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, kamu adakan sendiri. Kamu menganggap ini baik, pahalanya besar, tetapi itu kata Nabi syarul umur, ibadah yang jelek, sangat jelek gitu. Ya, memang kalau yang baik mesti harus dilakukan. Bentuk ibadah yang baik. Lah ibadah yang baik itu ibadah yang nurut tuntunan, itu yang baik. Itu yang harus dilakukan. Lah ibadah yang tidak nurut tuntunan, jangan kamu nilai baik. Kata Nabi itu syarul umur, sejelek-jelek urusan. Ya. Nabi mengatakan sejelek-jelek urusan, kamu mengatakan sebaik-baiknya. Nah. Memang itu betul. Kalau tidak teliti ya, apa aja apa itu urusan ibadah, urusan dunia yang baik boleh dikerjakan, itu betul. Tapi harus ditanyakan, baik menurut ukuran siapa? Kalau ibadah baik harus menurut ukuran tuntunan. Kalau menurut tuntunan itu baik, nah itu yang harus dikerjakan. Kalau ibadah tidak menurut tuntunan, sekalipun orang mengatakan itu baik, itu sejelek-jelek urusan ibadah. Harus dipahami itu. Maka Nabi kita mengatakan dalam satu hadisnya, silakan saya bacakan ya. An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah SAW, inna astaqal hadisi kitabullah, ya. Wa ahsanal hadyu Muhammadin, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar. Kita bicara bid'ah lagi, engko dikandake MTA senenge bid'ah ke wong. MTA punya urusan apa kok bid'ah ke wong itu? MTA itu menerangkan satu hadis yang baru saya baca ini tadi, artinya ya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Sebenar-benar perkataan itu kitab Al-Quran. Tidak ada perkataan yang salah sejak yang pertama kali diturunkan sampai yang terakhir. Dari yang pertama, yang tengah sampai akhir tidak ada yang salah. Itu karena Al-Quran itu firman Allah. Allah tidak mungkin berkata salah, itu nggak mungkin. Bab kalau salah, lupa, itu tanda-tanda kelemahan. Allah Maha Suci dari sifat kelemahan. Maka semua ucapan Allah, semua yang di dalam Al-Quran itu tidak ada yang salah, sedikit pun nggak ada yang salah. Maka dikatakan oleh Nabi, inna astaqal hadisi kitabullah.
wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin. Ya. Diterangkan. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad Rasulullah ya maksudnya. Nah ini terusan. Ya. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Ini sejelek-jelek perkara ibadah itu yang diada-adakan. Yang diada-adakan itu maksudnya zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, lah kok sekarang ada? Nah itu berarti ibadah yang diada-adakan. Itu kata Nabi sejelek-jelek urusan ibadah. Diada-adakan. Kemudian dilanjutkan hadis tadi wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ya, setiap ibadah yang diada-adakan itulah yang disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu apa? Bid'ah itu urusan ibadah yang diada-adakan. Zaman Nabi, sahabat tidak ada, sekarang ada, itu urusan ada. Jadi ibadah yang jelek apa itu yang dikatakan bid'ah itu ibadah yang tidak ada tuntunannya. Bukan urusan duniawiyah. Kalau urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Maka tentang dunia kembangkan. Zaman Nabi gak ada, sekarang boleh kamu membuat urusan dunia yang Nabi tidak ada, sekarang ada, boleh, kamu lebih tahu. Zaman Nabi kendaraannya unta, kuda, sekarang kendaraannya apa kendaraannya? Nah, Bapak Ibu tadi ada yang naik bis dari Lampung, naik mobil sendiri, ya. Ada yang dari Medan kemarin kendaraannya naik pesawat. Boleh nggak naik pesawat? Bid'ah itu, betul itu bid'ah, tapi bid'ah yang dibolehkan. Yang tidak boleh itu bid'ah yang urusan ibadah, itu tidak boleh. Nah dikatakan Nabi, ya urusan ibadah yang itulah yang diada-adakan itu bid'ah. Dilanjutkan sabdanya tadi, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Tiap ibadah yang diada-adakan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Ibadah yang diada-adakan itu sesat. Nah, sesat itu yang bawa kamu ke neraka. Ini petunjuk buat siapa saja, termasuk kita. Jadi kalau kita membacakan hadis ini bukan membid'ah-bid'ahkan orang lain, tapi membid'ah-bid'ahkan kita sendiri kalau kita melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Lah kalau saudara merasa, ya, selama ini saudara merasa ibadah yang saudara lakukan tidak pernah ada tuntunannya, kamu lakukan, ketahuilah itu bid'ah. Saudara mengharap-harap pahala, ternyata kata Nabi itu sesat. Karena mengharap-harap pahala akan masuk surga, ternyata masuknya ke neraka. Ini hadis Nabi. Maka koreksi diri kita. Selama ini ibadah yang saya lakukan sudah menurut tuntunan apa pokoknya? Gitu. Kalau sudah menurut tuntunan ya dipertahankan. Kalau ternyata yang kita lakukan belum menurut tuntunan atau kita tidak tahu tuntunannya, setelah ngaji tahu tuntunan, tinggalkan itu. Ikuti yang nurut tuntunan. Kita akan selamat. Jadi aja kok diwacai hadis itu terus saudara yang merasa melakukan ibadah tidak ada tuntunan, saudara merasa, wah ini disasarkan yang aku ini. Ya. Kamu manusia atau bukan? Kalau manusia kena hadis ini. Ya. Lah kalau manusia yang beriman diterangkan ayat-ayat Allah, diterangkan hadis-hadis Nabi yang sahih, zadadhum imanan, bertambah imannya. Sadar, oh kalau begitu yang saya lakukan selama ini ternyata tidak ada tuntunannya. Mulai hari ini saya tinggalkan. Saya akan mengikuti yang dituntunkan. Itu orang yang bertambah imannya begitu. Ora pokoknya, ya, pokoknya mbah kundise ya gitu kok. Malah mbah buyutku yang ngono kok pokoknya kok. Maka itu orang yang semacam itu namanya wa idza ta'alau ya ila ma anzalallahu wa ila rasul, dia menjawabnya hasbuna ma wajadna alaihi abana.
Ya, kalau mau kamu beriman, nah kok dipanggil, mari kita ikuti ma anzalallah, apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul, maksudnya mengikuti Rasulullah. Jawabnya mestinya sami'na wa ata'na. Lah kok jawabnya pokoknya aku melu mbah-mbahku dhisik yo ngene kok. Saya cukup mewarisi apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kami atau nenek-nenek yang kamu mengerjakannya. Lah kalau kamu cara beragama begitu tidak betul. Ya alhamdulillah saya melakukan ibadah selama ini tidak tahu tuntunannya, setelah saya ngaji tahu tuntunannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita. Andai kata sampai mati saya tidak tahu tuntunannya karena memang tidak mau mencari tuntunan, atau diberi tuntunan memang tidak mau, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Ya, karena Allah nanti akan bertanya apa yang kita lakukan. Dan Allah telah memperingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan ibadah yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya, inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena nanti akan ditanya pertanggungjawab pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya oleh Allah. Ya. Maka ibadah itu ilmu dengan pelaksanaan harus duluan ilmunya. Jangan melakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Dan sudah terlanjur melakukan ibadah belum tahu ilmu, ya sudah selama ini belum tahu ilmunya terus ngaji. Ternyata setelah yang kita lakukan itu ada tuntunannya, teruskan. Ternyata yang kita lakukan berhari-hari ternyata tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Itu namanya bertambah imannya. Jadi ini doa untuk siapa saja, bisa mengenai saya yang membaca sendiri, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara yang hadir ini atau yang mendengar merasa terkena oleh hadis ini, mari diperbaiki. Aja kok terus hadis Quran dikalahke karo pokoke. Nah, pokoke simbah dhisik ngene, pokoke bapakku dhisik ya ngene. Lah kok pokoke itu? Agama itu bukan pokoke ngene-ngene. Pokok agama itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Yang diwariskan dari Rasulullah tentang agama ini kitab Allah, maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabihi, maksudnya hadis-hadis Nabi. Itu yang menjadi pokok ajaran Islam. Ya, tadi Bu tadi yang diwawancari tadi baru sekali datang di sini. Ya. Nah, sekali kok ngerembug bid'ah. Nah, tenan toh, barang ngaji ente ngerti bid'ah barang toh. Nah, justru bid'ah itu perlu diketahui. Kita beribadah itu memang berusaha harus bersih dari bid'ah, lurus mengikuti sunnah. Jangan sampai tidak tahu bid'ah dikira sunnah. Ya, sire ngumpul ke pahala malah mlebunin neraka, jangan. Ya alhamdulillah yang selama ini kita tidak tahu sekarang menjadi tahu. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Orang yang tahu dan tidak tahu mesti berbeda. Maka Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Kalau orang yang mengerti akan berusaha ibadah itu nurut tuntunan. Kalau orang yang tidak mengerti pokoknya gitu. Nah, ibadahnya pokoknya ngeri apik ya apik lah. Kalau orang yang mengerti apik itu nurut aturan agama. Penilaiannya standarnya standar Quran dan sunnahnya, bukan apik menurut manusia. Kalau apik menurut manusia, ya tuh, tiap manusia beda-beda. Apiknya itu beda-beda. Alhamdulillah.